Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah hadir untuk diskusi kelompok, di mana kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Langsung saja. Ya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai masalah Papua, di mana seperti yang sudah kita ketahui, Papua ini di dalamnya ada banyak kekayaan alam, tapi ada beberapa yang merasakan dari warga ini dia ingin merdeka. Jadi mungkin saya mau minta tanggapan dari ibu-ibu sekalian mengenai gambaran kenapa bisa Papua ini ingin memerdekakan diri. Jadi mungkin saya langsung ke Ibu Etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan tentang slide pertama ya. Menurut saya, hal ini disebabkan karena faktor keberagaman masyarakat ini dilihat dari pertama letak strategis wilayah, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi yang ada di sana, rasa penerimaan masyarakat terhadap perubahan tentang keberagaman masyarakat. Bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dapat dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara tersebut. Sebagai salah satu kasus yang terjadi pada slide 1 menunjukkan perpecahan wilayah Indonesia bagian timur karena hingga saat ini belum ada kedaulatan yang melindungi sumber daya bahkan budaya yang ada di sana, sehingga memudahkan satu wilayah untuk diakui, dicuri, atau dibajak negara lain. Oleh sebab itu, sebuah bangsa itu harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan antara semua komponen, mulai dari masyarakat hingga level pemerintahan. Apabila persatuan itu tidak terwujud, hal tersebut akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Sekian dari saya, Pak, untuk tanggapan saya terhadap slide 1 ini. Ya, terima kasih Bu Etika atas tanggapannya. Mungkin kita berlanjut di tanggapan dari Ibu yang lain, yaitu Bu Besek. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Heru. Suara saya sudah kedengaran? Iya, jelas Bu. Jadi di sini kan pertanyaannya pandangan terhadap Papua di gambar ya. Papua yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Nah, kalau menurut saya sendiri, sebenarnya di sini Papua mau melepaskan diri itu karena mereka merasa kalau mereka tidak memiliki Indonesia. Jadi terutama di sini peran pemerintah, di mana kalau kita lihat itu memang dari segi pembangunan, itu Papua termasuk daerah yang ketinggalan dari pembangunan-pembangunan. Nah, kalau kita perhatikan kan di Jawa, itu pembangunannya lebih cepat dibandingkan dengan di Papua yang bisa dibilang itu masih keterbelakangan dari segi pembangunan. Nah, padahal kalau kita lihat, Papua itu memiliki kekayaan alam yang sangat bagus atau yang sangat besar. Nah, kebanyakan penghasilan Indonesia itu juga berasal dari Papua, termasuk dari kekayaan alamnya. Kemudian alasan yang kedua dari kenapa Papua mau keluar, menurut saya itu karena Papua itu mempunyai hubungan yang kuat dengan negara lain berdasarkan kebudayaannya, termasuk Papua Nugini, kemudian wilayah Timur Pasifik. Jadi dengan kesamaan budaya tersebut,
Jadinya mereka memiliki hubungan emosional yang sama, yang menjadi alasan kenapa Papua juga mau melepaskan diri seperti negara-negara tersebut. Nah, mungkin untuk peran Indonesia, terutama dari pemerintah untuk mencegah terjadinya hal itu karena yang pertama itu meratakan pembangunan. Jadi supaya Indonesia itu rata seperti itu, bukan hanya di Pulau Jawa saja yang pembangunannya bagus, tapi juga disentuh di Pulau Papua. Nah, yang kedua itu lebih merangkul. Jadi jangan sampai Papua itu merasa dianaktirikan sehingga semua penghasilan atau pajak itu hanya dimanfaatkan di pusat saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh Papua. Jadinya tidak ada keinginan lagi untuk keluar karena mereka merasa bahwa masyarakatnya tersebut atau warga di Papua itu sudah sejahtera dengan adanya pemerataan pembangunan. Seperti itu menurut saya, Pak Herul. Ya, terima kasih Bu Basi atas tanggapannya. Mungkin kita berpindah ke slide selanjutnya, yaitu bagaimana strateginya supaya Papua ini dia tidak memisahkan diri, dia tidak memisahkan diri dari Indonesia. Mungkin tanggapan pertama saya berikan ke Ibu Rahmi. Saya persilahkan. Baik. Apa suara saya terdengar, Pak? Iya, terdengar, Bu. Baik, saya akan menanggapi gambar pada slide kedua, yaitu bagaimana strategi yang saya gunakan untuk dapat mengatasi hal-hal atau konflik yang terjadi di Papua, yaitu dengan membubarkan organisasi tersebut atau organisasi Papua Merdeka, karena organisasi tersebut tidak saja hanya menginginkan pemisahan diri dari Indonesia, tetapi juga mereka melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih tanggapannya, Bu Rahmi. Jadi saya beralih ke Ibu Hikmah, bagaimana tanggapannya mengenai bagaimana strateginya agar Papua ini tidak memerdekakan diri dan tidak berpisah dari Indonesia. Saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih Pak Hairul. Apa suara saya kedengaran? Iya, kedengaran, Bu. Oke, menurut saya kalau tanggapan saya mengenai strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk Papua tidak melepaskan diri dari NKRI, yaitu pertama mungkin pemerintah mungkin bisa lebih bertindak tegas dengan oknum-oknum atau sekarang kan lagi hot itu di 2022 ini ada KKB yang mungkin dulu adalah organisasi Papua Merdeka. Nah, karena adanya oknum tersebut mungkin pemerintah bisa lebih tegas seperti yang dikatakan Ibu Rahmi, bisa lebih tegas membubarkan organisasi yang bisa memecah belah dari NKRI begitu. Dan kalau untuk kita sendiri mungkin bisa menanamkan ke anak-anak kita lebih rasa cinta tanah air agar rasa Pancasilanya dan rasa Kebinekaan Tunggal Ikanya tetap menjadi nomor satu. Seperti itu Pak Hairul. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hikmah atas tanggapannya. Jadi mungkin sebagai kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi kita hari ini mengenai Papua. Jadi kita bisa melihat kenapa Papua ini ingin merdeka ya karena adanya dukungan dari negara asing, adanya sumber kekayaan yang dimana
sumber seperti kita ketahui sumber kekayaan dari Papua itu sendiri sangat berlimpah sehingga banyak sekali orang yang ataupun negara lain yang ingin mematok di Papua. Dan adanya juga organisasi radikal seperti KKB dan OPM ya, yang semakin membuat Papua ini ingin merdeka karena dia tidak ingin orang lain mengambil kekayaan alam di Papua itu sendiri. Jadi dan untuk strateginya, jadi mungkin kembali ke pemerintah, bagaimana pemerintah harus melakukan tindakan yang lebih tegas dan untuk memecah, untuk menghilangkan konflik di Papua itu sendiri, ya, menghilangkan juga tindakan radikal dan teroris, di mana dibutuhkan pengembangan mental bagi warga dan sosialisasi bagaimana agar Papua ini tidak memerdekakan diri dan tidak berpisah dari Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari diskusi kita kali ini. Semoga apa yang bisa didapatkan bisa diberikan masukan untuk pemerintah sekitar ya. Sekian dari saya dan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak